Lu tahu nggak, ada satu dokter muda dari Argentina yang awalnya cuma pengen nyembuhin orang, tapi akhirnya jadi simbol revolusi di seluruh dunia. Namanya Ernesto Che Guevara. Dan kisah hidupnya adalah salah satu cerita paling gila tentang gimana idealisme bisa ngubah seseorang dari penyembuh jadi pejuang, dari dokter jadi ikon perlawanan. Che lahir tahun 1928 di Rosario, Argentina, dari keluarga menengah berpendidikan. Dari kecil dia udah akrab sama buku-buku berat filsafat, sejarah, dan politik karena keluarganya punya perpustakaan besar di rumah. Tapi ada satu hal yang nempel di dirinya seumur hidup. Asma. Penyakit itu bikin dia sering sesak napas, bahkan sampai hampir mati waktu kecil. Tapi Che nggak pernah mau dikasihani. Waktu serangan asma datang, dia malah maksa tetap olahraga, tetap naik gunung, tetap hidup keras. Seolah-olah dia lagi latihan buat ngelawan dunia yang nantinya bakal jauh lebih kejam dari penyakitnya sendiri. Di usia 20-an, dia kuliah kedokteran di Buenos Aires. Tapi dunia kuliahnya bukan cuma soal anatomi tubuh, dia juga tertarik sama anatomi sosial. Dia lihat gimana orang miskin mati bukan karena penyakit, tapi karena nggak punya akses ke pengobatan, makanan, dan keadilan. Itu jadi titik awal perubahan dalam dirinya. Tahun 1952, bareng sahabatnya Alberto Granado, Che naik motor tua yang mereka sebut La Poderosa buat keliling Amerika Latin. Mereka ngelintasin Argentina, Chili, Peru, Kolombia, sampai Venezuela ribuan kilometer perjalanan yang ngebuka matanya. Che lihat langsung rakyat yang ditindas, buruh tambang yang kerja sampai mati, petani yang dirampas tanahnya, anak-anak yang kelaparan di desa sementara elit pesta di kota. Dan di momen itu, Che sadar, sakit terbesar umat manusia bukan di tubuh, tapi di sistem. Dia nulis di catatan perjalanannya, "Saya bukan lagi diri saya yang dulu. Saya adalah semua orang miskin yang saya temui." Perjalanan itu kelak jadi buku The Motorcycle Diaries, bukan sekadar jurnal, tapi catatan kelahiran seorang revolusioner. Tahun 1954, Che ada di Guatemala waktu pemerintahan kiri yang progresif digulingin lewat kudeta yang didukung Amerika Serikat. Dia lihat sendiri gimana kekuatan politik global bisa ngancurin satu negara cuma demi kepentingan ekonomi. Dan di situ dia mutusin, revolusi bukan pilihan moral tapi kebutuhan. Setahun kemudian di Meksiko, dia ketemu dua bersaudara yang bakal ngerubah nasibnya Fidel dan Raul Castro. Dua orang ini lagi nyiapin rencana gila, ngebalikan rezim diktator Cuba, Fulgencio Batista. Che awalnya cuma pengen bantu sebagai dokter lapangan. Tapi Fidel ngelihat lebih dari itu. Dia bilang, "Kau bukan cuma dokter, kau seorang pejuang." Dan Che pun gabung ke barisan revolusi. Hidup di hutan Sierra Maestra bukan buat orang lemah. Che dengan asmanya harus ngerayap di tanah berlumpur, tidur di bawah hujan, makan seadanya, sambil ngajar para petani baca tulis dan ngurusin luka prajurit. Dia bukan cuma dokter. Dia jadi simbol disiplin dan keberanian. Pasukannya ngelihat dia bukan sekadar pemimpin, tapi teladan. Kalimatnya tajam.